Assalamualaikum, perkenalkan kelompok 2, Rofidoh, Puput Nurfinanda, Anita Artamevia, Nihayatul Masuroh, Nuraini Putri Agani. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang liabilitas. Liabilitas terdiri dari liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Liabilitas lancar akan membahas tentang utang wesel, usaha, utang gaji, utang pajak, utang sewa, dan utang bunga. Sedangkan liabilitas tidak lancar membahas tentang utang hipotek dan utang obligasi. Liabilitas atau hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, yang umumnya berupa pembayaran uang dan penyerahan produk pada waktu yang telah disepakati bersama. Di akuntansi, hutang tidak selalu berarti hal yang negatif. Tidak berarti perusahaan yang memiliki hutang itu sedang berada dalam keadaan yang tidak baik dan akan mengalami kerugian. Justru, ada beberapa saat di mana perusahaan diharuskan mengambil pinjaman perusahaan atau memiliki hutang, misalnya untuk kepentingan permodalan usaha perusahaan. Liabilitas lancar biasanya disebut sebagai kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang diperkirakan dapat dilikuidasi atau dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang baik melalui penggunaan aset lancar ataupun dengan penciptaan kewajiban lancar lain. Kewajiban lancar merupakan yang diharapkan pelunasannya menggunakan dana dari aktiva lancar atau pelunasannya dalam tempo 1 tahun. Karena pembayaran atau pelunasan utang lancar biasanya menggunakan aktiva lancar, dalam akuntansi terdapat istilah rasio lancar. Rasio lancar adalah perbandingan ukuran antara utang lancar dengan aktiva lancar yang digunakan para kreditur atau pemberi pinjaman untuk menilai apakah pihak yang akan diberi pinjaman memiliki kemampuan untuk melunasi hutang. Utang wesel yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, sepertinya sudah jarang digunakan dalam praktik saat ini. Menurut KUHD, surat wesel adalah surat perintah membayar sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain pada tanggal tertentu di suatu tempat tertentu. Jika bunga dikenakan terhadap jumlah yang harus dibayar, suku bunga wesel juga dinyatakan di dalam surat wesel. Perusahaan yang memberikan fasilitas kredit lebih suka melakukan transaksi utang piutang dengan bukti formal yang berkekuatan hukum, tidak sekedar menggunakan faktur yang merupakan dokumen bisnis biasa. Surat utang termasuk wesel juga seringkali berfungsi sebagai alat pembayaran kredit. Studi kasus utang wesel bisa dilihat di sini. Selanjutnya, utang usaha. Utang dagang atau utang usaha adalah utang yang timbul sebagai akibat adanya pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Pembelian secara kredit adalah pembelian yang mempunyai kesenjangan waktu antara penerima barang atau jasa dengan pembayarannya, di mana penerimaan barang atau jasa tersebut mendahului pembayarannya. Untuk pembelian secara kredit, biasanya pihak penjual mencantumkan syarat penjualan atau syarat pembelian. Syarat penjualan ini biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan, misalnya N30, N adalah singkatan dari neto. Syarat penjualan seperti ini berarti bahwa harga faktur atau jumlah yang tertera dalam faktur harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal faktur. Untuk studi kasus utang usaha, bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya, utang gaji. Utang gaji adalah biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan. Namun, jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Untuk studi kasus utang gaji bisa dilihat di gambar ini.
Selanjutnya yaitu utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak akan timbul sesudah Fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak mutlak. Utang pajak dapat timbul apabila keadaan si wajib pajak menjadikan wajib pajak mempunyai utang pajak sesuai dengan undang-undang. Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasar keadaannya dan telah terpenuhi atau terjadi sesuatu tatbestand atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa atau perbuatan tertentu. Selanjutnya yaitu utang sewa. Utang sewa adalah sewa yang sudah merupakan kewajiban dari perusahaan pada suatu periode tertentu untuk membayarnya, namun jumlah tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan sehingga masih merupakan hutang bagi perusahaan. Dalam akuntansi, pajak biaya sewa diakui sebagai beban bagi perusahaan dalam laporan laba rugi apabila sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membayar biaya sewa tersebut walaupun belum dilakukan pembayaran. Selanjutnya, utang bunga. Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Setelah liabilitas lancar, selanjutnya adalah liabilitas tidak lancar, yaitu hutang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Menurut Sartono, hutang jangka panjang adalah satu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah tertentu dan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik yang mencangkup bunga dan pokok pinjaman. Liabilitas tidak lancar terdiri dari utang hipotik, yaitu utang jangka panjang di mana pemberi uang atau kreditur diberi hak hipotik terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Hipotik merupakan bentuk utang jangka panjang dengan agunan aktiva tidak bergerak. Dalam perjanjian kreditnya disebutkan secara jelas aktiva apa yang dipergunakan sebagai agunan. Untuk studi kasus bisa dilihat di gambar ini. Selain hipotik, ada obligasi, yaitu instrumen hutang jangka panjang yang digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana jangka panjang. Obligasi adalah sekuritas hutang yang diterbitkan dalam suatu perusahaan kepada para kreditor yang disebut pemegang obligasi. Untuk studi kasus, bisa dilihat di gambar ini. Sekian dari kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.